Saat ini saya sedang berada di Museum Sumpah Pemuda, dan begitu teman-teman datang ke Museum Sumpah Pemuda, teman-teman tetap harus mengikuti protokol peraturan pengunjung ketika datang ke Museum Sumpah Pemuda di masa-masa pandemi ini. Ya, jadi begitu teman-teman datang, teman-teman harus melakukan registrasi dulu, ya, seperti biasa tentunya mengikuti protokol kesehatan, harus dicek suhu dan lain-lain. Kaget bro. Oh, jadi ternyata di sini kalau kita masuk di ruangan ini ada satu koleksi radio lama. Jadi teman-teman begitu masuk ada semacam ya sensor kayaknya. Begitu ada orang bergerak dia langsung bunyi. Kan agak serem ya kalau kita sendiri tiba-tiba di sini terus tiba-tiba langsung ada bunyi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, keren. Shock terapi. Oh, di ruangan ini ada dinding, isinya itu replika dari putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia atau yang kita kenal dengan teks Sumpah Pemuda segede ini. Wow. Dan di dalam sini juga ada replika di mana pertama kali lagu Indonesia Raya itu diperdengarkan. Lagu yang ditulis oleh W.R. Supratman itu diperdengarkan pertama kali di sini. Ini adalah lagu kebangsaan kita. Oh. Dan kalau teman-teman ke sisi sini, teman-teman bisa melihat ini dia replika kejadian pada saat Kongres kedua Sumpah Pemuda, dan juga ada semacam undangan ya. Kalau kita lihat di sini cukup besar, itu ada undangan dari Kongres pada saat itu. Keren. Apalagi yang ada di sini, ternyata bukan cuma sampai di sini, karena kita bisa melihat ada juga sejarah tentang kepanduan dan lain-lain. So, ikuti saya. Masuk ke ruangan ini, teman-teman akan lihat di mana ruangan ini adalah ruangan yang berisikan tentang sejarah, kepanduan, dan juga pembinaan cinta tanah air. Jadi boleh dibilang dalam sejarah pergerakan nasional, kepanduan atau yang sekarang lebih dikenal dengan pramuka itu boleh dibilang itu adalah bibit awal dari persatuan pada pemuda. Ya, wow, keren.
Saya berada tepat di depan dari replika raksasa dari keputusan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi ini sesuatu hal yang menurut saya keren banget, karena pada saat itu mereka berkumpul dan untuk mengucapkan 3 keputusan yang kita kenal dengan teks Sumpah Pemuda ini. Bicara soal sumpah, bicara soal bagaimana seseorang berkomitmen, bagaimana seseorang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah ucapkan, janji yang sudah dia ucapkan. Sebuah artikel mengatakan begini, komitmen adalah perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Jadi kalau komitmen itu berarti mengandung unsur kontinuitas atau berlangsung terus-menerus. Mungkin Anda adalah orang yang sering berjanji, sering berkomitmen untuk melakukan ini, untuk tidak melakukan ini, dan lain-lain. Untuk mempertahankan sebuah sumpah, mempertahankan sebuah komitmen, diperlukan hati yang tulus, hati yang rendah hati, dan tentunya sebuah komitmen yang kuat. Teman-teman mungkin pernah berjanji, pernah mengucapkan sumpah terhadap seseorang. Anda perlu menjaga komitmen sumpah itu. Kalaupun dia melanggar, dia akan berusaha untuk memperbaikinya dan menjalaninya lebih baik lagi. Pastikan bahwa Anda adalah orang yang berkomitmen, Anda adalah orang yang memegang sumpah Anda. Karena orang yang hebat akan selalu memegang sumpahnya, akan selalu berkomitmen. Salam sukses.